Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik fi shaykhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin waghfir lahu wa liwalidina wal hadirina wal muslimina ajma'in. Qala al-Imam Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitabun Nikah. باب الندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل من صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب ابن أبي العالية قال حدثنا أبو زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. وقال حدثني سلمة ابن شبيب قال حدثنا الحسن ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin dan muslimat rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan kita pada bab pertama tentang anjuran menikah bagi orang yang hatinya merindukan dan dia mendapatkan atau memiliki nafkah. Dan bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah untuk menyibukkan dirinya dengan berpuasa. Hadis pertama itu yang sudah kita baca dan pelajari. Ya ma'asyarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsana lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija. Wahai sekalian pemuda, siapa yang mampu di antaramu al-ba'ah, kemarin sudah kita jelaskan makna ba'ah, yakni ba'ah itu adalah nafkah. Siapa yang mampu di antara memberikan nafkah, maka adalah dia menikah. Karena dia, yakni menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu, yakni memberikan nafkah, maka adalah dia berpuasa,
fa innahu lahu wija. Karena dia puasa itu adalah wija, yakni mengontrol atau mengurangi syahwat. Yani yaqta'u asy-syahwat wa yaqta'u syarral mani. Yani memutus syahwat atau memutuskan keburukan mani. Maka dalam hadis ini ada perintah untuk menikah bagi orang yang mampu dan jiwanya menginginkan. Ini adalah disepakati. Namun menurut Syafi'iyah dan jumhur ulama atau ulama semuanya, perintah di sini adalah bersifat dorongan, tidak bersifat wajib. Fala yalzamu at-tazawwuj wala tasarri sawa'un khafa al-'anat am la. Maka tidak wajib menikah atau tidak mesti menikah, tidak juga mengambil budak bagi orang yang khawatir terhadap dorongan syahwatnya atau tidak khawatir. Ini tidak mesti. Ini mazhabnya ulama seluruhnya. Wala ya'lam ahadun aujabahu illa Daud. Tidak diketahui seorang pun yang mewajibkannya kecuali Daud, yakni Daud Zahiri. Wa man wafaqahu min ahli Zahir, dan orang-orang yang setuju dengannya dari kalangan ahli Zahir, yakni orang yang memahami teks secara tekstual saja. Wa riwayatun an Ahmad fa innahum qalu yalzamu idza khafa al-anat. Sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya mereka mengatakan mesti atau harus dia menikah apabila dikhawatirkan anat. Itu keinginan dirinya, syahwatnya tinggi. Ayyatazawwaja aw yatasarri, ayyatasarra. Dia menikah atau memilih budak. Qalu wa inna ma yazamu fil umur maratan wahidatan. Mereka mengatakan juga bahwasanya mesti atau harus menikah itu hanya sekali dalam seumur. Walam yushtarat ba'dhum khauf al-'anat. Ya, tidak, sebagai mereka tidak mensyaratkan kekhawatiran terhadap syahwatnya atau jatuh dalam hal yang haram. Ya, ini maksud di sini ada yang mengatakan nikah itu wajib sekali dalam seumur. Kalau pernah nikah setelah itu tidak nikah lagi berarti kewajiban sudah gugur. Baik khawatir terhadap dirinya atau tidak khawatir. Sebagian pendapat yang jumhur ulama, perintah itu adalah anjuran bagi orang yang sudah mampu. Qala ahlu zahir, madhab atau pendapat al-zahir, dia mengatakan innama yalzamuhu at-tazwij faqat, la yalzam. Ahli zahir dia mengatakan bahwasanya yang wajib itu adalah nikah aja. Tidak
wajib berhubungan badan. Nah, ini zahir, ya. Wa yata'allaqu bi dhahri hadzal amr fi hadzal hadis. Mereka berpegang dengan zahirnya perintah ini. Yani menikahlah. Mau berhubungan badan atau tidak berhubungan badan tidak wajib. Ya. Berdasarkan kepada hadis ini dan hadis-hadis yang lain, kemudian Al-Quran, ya, atau bersama dengan Al-Quran. Qala Allah fankihu ma taba lakum minan nisa. Dalam surat An-Nisa ayat 3 berbunyi, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik bagimu. Berarti perintah untuk nikah. Nah, itu aja. Mau menggauli atau tidak itu terserah. Wa ghairuha minal ayat, dan ayat yang lain. Nah, ini tentu berbeda dengan pendapat ulama, jumhur ulama. Kalau kita lihat tadi hadis secara zahir diperintahkan untuk menikah bagi orang yang punya keinginan untuk menggauli istri, tapi dia tidak punya. Bagi siapa yang mampu memberikan nafkah, dia punya keinginan untuk menggauli istri. Karena tujuan dari salah satu dari tujuan pernikahan itu adalah menyalurkan kebutuhan biologis. Ya, itu adalah penyaluran yang halal. Nabi SAW mengatakan, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Pada air mani salah seorang di antaramu terdapat sedekah. Lalu sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu falahu ajr. Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, dia dapat pahala? Qal, lalu Nabi mengatakan, ara'aita idza wada'aha fil haram alaysa alaihi wizr? Bagaimana pendapatmu kalau seandainya dia letakkan di tempat haram, bukankah dia dapatkan dosa? Yakni dia punya keinginan biologis, ya, ketika mau letakkan di halal atau yang haram, kedua-duanya tujuannya adalah apa? Memenuhi kebutuhan biologisnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa nikah itu adalah salah satu untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal. Dalam melakukannya secara halal dapat pahala. Wa kadzalika, kata Nabi, idza wada'aha fil halal. Kata Nabi, apa pendapat kalian jika seandainya dia melampiaskannya kepada yang di tempat yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Kata sahabat, bala, betul. Lalu Nabi mengatakan, begitu juga kalau dia letakkan di tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Nah, dari hadis ini yang bisa kita ambil bahwa di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Kalau seandainya dia menikah, dia tidak mau berhubungan dengan istrinya untuk dirinya, tapi bukankah wanita, ya, juga memiliki kebutuhan biologis? Di sini terjadi perbedaan para ulama di dalam masalah kedudukan pernikahan itu sendiri atas beberapa individu. Ya, maksudnya ahkamul nikah, hukum-hukum nikah itu dia terkait dengan hukum taklifi. Ada yang hukum pada seseorang dia wajib.
apabila dia punya kemampuan dan sangat dikhawatirkan dirinya jatuh kepada maksiat kalau dia tidak menikah. Seperti jatuh kepada perbuatan zina. Dia sudah mampu. Maka dalam ini diwajibkan dia untuk menikah. Dia punya kemampuan, ada keinginan menikah, tapi masih bisa mengendalikan kondisi dia. Maka dalam hal ini dianjurkan bagi dia untuk menikah. Ya. Kehidupannya masih pas-pas, artinya kemampuan untuk memberikan nafkah mungkin masih kurang, keinginan ada, tapi bisa menjaga dirinya, dia menikah itu adalah mubah bagi dia. Ada yang terkadang pada dirinya makruh untuk menikah dan malahan haram untuk menikah. Nah jadi ada hukum-hukum taklifi. Nah di sini az-zahiri atau ahli zahir dia memandang harus nikah. Tapi tidak disyaratkan untuk wata'. Mau nikah, mau berhubungan badan atau tidak itu tidak disyaratkan. Tapi harus nikah. Nah ini kan keluar dari perintahnya keluar dari tujuan. Nah, jumhur ulama, wahtajja jumhur biqauli ta'ala, jumhur ulama berhujjah dengan firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' dan seterusnya ya. Ila firman ila qauli ta'ala wa ma malakat aymanukum. Wa ma malakat aymanukum fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ya, nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik, 2, 3, 4. Sebagian ulama ada mengatakan hukum asal dalam nikah itu adalah poligami. Karena di sini perintahnya 2, 3, 4. Jika kamu khawatir tidak bersikap adil, maka cukup buat 1. Atau budak. Ini budak sahaya. Nah, di sini disebutkan budak sahaya. Fakhayyarahu subhanahu wa ta'ala bainan nikah wa tasarri. Allah berikan pilihan antara menikah dengan tasarri. Ya ini mengambil budak sahaya. Qala al-Imam al-Maziri, hadza hujjatun lil jumhur. Ini adalah hujjah untuk jumhur ulama. Apa pendapat ulama? Bahwa menikah itu tidaklah perintahnya wajib, tapi perintahnya adalah nadab, sunnah, dianjurkan. Perintah untuk menganjurkan menikahi. Ya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala khayyarahu bainan nikah wa tasarri bittifaq. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepadanya antara menikah dan mengambil budak sahaya bittifaq. Sepakat ulama bahwasanya ini adalah pilihan. Walau kana nikah wajiban lama khayyarahu bainahu.
Kalau seandainya nikah itu adalah wajib, pastilah Allah tidak memberikan pilihan. Ya nikah aja, nggak perlu pilih budak sahaya. Li'annahu bainahu wa bainas tasarri, antara nikah dengan budak sahaya. Li'annahu la yas'u 'inda al-usuliyyin at-takhyir baina wajibin wa ghairihi. Karena menurut ulama usul tidak boleh ada pilihan antara wajib dengan yang tidak wajib. Ini wajib nih, ya boleh Anda pilih ini atau ini. Atau itu tidak. Li'annahu yuaddi ila ibtali haqiqatul wajib. Karena berikan pilihan yang seperti itu akan berefek kepada, akan bermuara kepada pembatalan hakikat dari yang wajib. Wa anna tarikahu la yakunu athima, sehingga yang meninggalkan wajib tidak lagi berdosa. Sementara yang kita ketahui wajib harus dikerjakan, yang tidak melakukan berdosa. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat inti dari hukum nikah adalah perintah yang bersifat dorongan. Baik. Hadis, ada sekelompok orang yang datang an Anasin anna nafara min ashabin Nabi sa'alu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fis sirr. Ada sekelompok dari sahabat Nabi menanyakan istri Nabi akan amalan Nabi dalam kesendirian. Jadi maksudnya amalannya di rumah itu apa aja. Kalau di hadapan orang sudah tahu, alaniyah, terang-terangan sudah tahu. Bagaimana yang sir? Faqala ba'dhum, lalu sebagian mereka mengatakan la atazawwajun nisa. Maksudnya aku tidak akan menikahi perempuan. Waqala ba'dhum, yang sebagiannya mengatakan la akulul lahma, aku tidak akan makan daging. Waqala ba'dhum la anamu ala firashin, aku tidak akan tidur di atas kasur. Yakni di antara mereka setelah mendengar perbuatan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah, maka mereka punya tekad, keinginan untuk lebih serius untuk beribadah. Sehingga muncul ide supaya lebih serius beribadah. Pertama, saya tidak akan nikah katanya. Dia menganggap bahwasanya nikah itu akan melalaikan dia beribadah. Yang kedua, saya tidak akan makan daging. Dan yang lain dikatakan, saya akan puasa siang. Puasa setiap hari. Yang ketiga, la anamu ala firash. Dan mereka dikatakan dia setiap malam dia beribadah, setiap malam dia beribadah. Lalu Nabi SAW dengar ungkapan mereka ini. Lalu Nabi memberikan nasihat. Fahamidallah wa athna alaih. Nabi menyampaikan khutbah, memuji Allah dan memujanya. Faqal ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Kenapa ada sekelompok kaum mengatakan begini dan begini? Lakinni usalli wa anam. Akan tetapi aku ini, kata Nabi, sholat dan tidur.
Jadi maksudnya pada malam hari itu ada saatnya sholat malam, ada saatnya tidur. Wa asumu wa uftir. Ya, ada saatnya hari itu berpuasa, ada saatnya hari itu berbuka, tidak puasa. Wa tazawwajun nisa, aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dariku. Ya, siapa yang enggan dari sunnahku, maka bukan dariku. Apa itu sunnah? Adalah kebiasaan. Secara bahasa, kebiasaan atau tradisi, kebiasaan Nabi. Secara istilah, ma'uthira 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Perkataan, perbuatan dan takrir Nabi yang ditemukan, atau apa yang ditemukan dari Nabi, baik perkataan atau perbuatannya atau takrir. Taib. Adapun ungkapan faman raghiba an sunnati falaysa minni, ma'nahu man raghiba anha i'radan anha ghairahu. Mu'taqid ghairuhu mu'taqidan ala mahi. Wallahu a'lam. Yani maknanya siapa yang berpaling dari sunnahku, kepada yang lain. Ya raghiba anha, dia tidak suka, i'radan anha ghairuhu, dia berpaling dari sunnah itu kepada yang lain. Mu'taqidun ala mahi, dengan meyakini akan keadaannya. Wallahu a'lam. Jadi yang dimaksud dengan benci dengan sunnahku, ya, yaitu dia berpaling dari sunnah Nabi SAW kepada yang lain, dia ganti. Maka ada dalam permasalahan bid'ah, yang dimaksud dengan bid'ah, tidak ada ulama yang mengatakan bid'ah itu masalah dunia. HP, mobil, enggak ada ulama mengatakan itu adalah pembahasan bid'ah. Walaupun secara bahasa itu adalah bid'ah, hal yang baru. Tapi yang dibahas dalam agama itu yang pembahasan tentang agama. Maka ketika mendahulukan bid'ah daripada sunnah, ya, atau melakukan bid'ah, otomatis dia sudah mendahulukan berpaling daripada sunnah. Makanya Asy-Syatibi dia mengatakan bid'ah itu adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah. Tariqah fid din, suatu metode dalam agama. Mukhtara'ah, metode itu baru. Ya, baru. Bukan lama. Artinya baru, tidak ada dasar sama sekali. Tudahi syariah, dia itu menyaingi syariah. Pasti dia ada syariah yang digenjotnya.
Ya. Jika melakukan ini, ada syariat akan ditinggalkan. Makanya ketika seorang melakukan bid'ah, pasti ada sunnah yang semisalnya, yang senada, yang setaraf dengannya akan hilang. Maka untuk menghilangkan bid'ah, menghidupkan sunnah itu. Ya. Nah, ketika orang menganggap bahwasannya ini lebih baik, sementara itu tidak ada dalam ajaran, berarti yang ada di ajaran itu akan hilang. Ya, otomatis. Tudahi syariah, dia menyaingi, menandingi syariat. Tujuannya itu apa? Yuqsadu min suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud ila Allah. Tujuan dia melakukan itu kan pengen sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Coba kita lihat dari ini. Dia melihat ibadah Rasulullah, maka dia lihat, ya Rasulullah sudah diampuni dosanya, telah berlalu dan akan datang. Kalau kita belum, kalau begitu kita harus tingkatkan ibadah kita. Ya. Lalu bagaimana caranya? Yang satu, saya tidak akan nikah. Itu idenya. Apa yang hilang di situ? Sunnah nikah. Yang satu, saya akan puasa tiap hari. Apa yang hilang di situ? Ya, di situ larangan puasa setiap hari. Nabi melarang puasa setiap hari. Kan ada kan ketika ini yang dilakukan, ada syariat yang dilangkainya. Yang satu lagi, saya akan sholat malam setiap malam. Akan hilang apa? Sunnah tidur dan sholat setiap malam. Kita disuruh untuk tidur malam. Malahan ada sunnahnya itu tidur. Pembagian tidur setiap hari itu 3 tidurnya Nabi. Setelah sholat Isya, sampai dia qiyamul lail, tidur dia. Setelah qiyamul lail, tidur lagi sebelum subuh. Ya, 1/6. Separuh, 1/3, 1/6. Kemudian qailulah. Tidur siang hari. Ini nabinya tidur sebelum zuhur. Itu 3 sunnahnya. Nah, ketika dia lakukan yang tadi, berarti dia sudah meninggalkan sunnah Nabi. Tapi kalau seandainya tidak ada sunnah Nabi yang ditinggalkan, ya, berarti boleh jadi itu akan menjadi ada yang diistilahkan dengan maslahah mursalah. Baik. Ammal afdal minan nikah wa tarkuhu. Adapun yang lebih afdal dari nikah dan meninggalkan nikah. Faqala ashabuna an-nasu fi 4 aqsam. Manusia di dalam perkara yang ini ada 4 bagian. Tentang nikah nih. Afdal dalam nikah atau tidak nikah. Ada 4. Qismun tatuqu ilaihi nafsuhu wa yajidul ma'un. Fa yustahabbu lahu nikah. Bagian yang pertama atau satu bagian adalah orang yang ada keinginan menikah, keinginan, kecenderungan, merindukan nikah, pengen nikah, dan dia memiliki nafkah, mampu untuk memberikan nafkah. Fa yustahabbu lahu nikah.
dianjurkan bagi dia nikah. Ya, sudah PNS lah, sudah punya gaji, ada sudah keinginan, sudah nikah sudah. Ya. Wa qismun la tatuqu wa la yajidul ma'un. Yang bagian yang kedua, lawannya tidak terdorong untuk menikah. Ya, enggak ada keinginan untuk menikah. Nafsunya enggak ada. Dan juga dia belum memiliki nafkah. Yani kemampuan untuk memberikan nafkah. Fayukrahu lahu. Maka ini makruh baginya untuk menikah. Kenapa? Nanti anak orang lalainya dilantarkan. Tidak dia makan, enggak dirasuk-rasuk. Ya, dipadian saja. Sudah tidak ada keinginannya untuk menikah, jangan dipaksakan. Ya. Wa qismun tatuqu wa la yajidul ma'un. Bagian yang ketiga yaitu dia punya keinginan untuk menikah. Nafsunya ada, kecenderungannya ada. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk memberi nafkah. Di sini dikatakan fayukrahu lah, makruh hukumnya bagi dia. Wa hadza ma'murun bis-shawb li daf'il tawqan. Maka orang yang seperti ini, yang ketiga ini, dianjurkan untuk berpuasa untuk menolak dorongan syahwatnya. Wa qismun yajidul ma'un wa la tatuq. Yani wa la tatuq ilaihi nafsuhu. Yani yang keempat, dia punya kemampuan nafkah, tapi kurang bersemangat atau tidak ada kecenderungan untuk menikah. Famadhhabu Syafi'i wa jumhur ashabina anna tarkan nikah lihada at-takhalli lil ibadah afdal wa la yuqalu nikahu makruhun bal tarkuhu afdal. Bagi orang yang punya kemampuan untuk memberi nafkah tapi tidak ada keinginan untuk menikah, maka mazhab Syafi'i dan jumhur ashabina, mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama Syafi'i mengatakan tidak menikah untuk orang ini dan dia konsentrasi dalam beribadah lebih afdal. Ya. Wala yaqulu nikah makruh. Tidak dikatakan nikah makruh bagi dia. Bal tarkuhu afdal. Ya, malah meninggalkan itu afdal bagi dia. Wa madhhab Abu Hanifah wa ba'd ashab Syafi'i wa ba'd ashab Maliki anna nikah lahu afdal. Wallahu a'lam. Madhab Abu Hanifah, sebagian dari pengikut Imam Syafi'i dan sebagian pendapat Imam Malik, pengikut Imam Malik, bahwa orang yang keempat tadi dia punya kemampuan tapi tidak ada dorongan syahwatnya, keinginan dia untuk menikah, bagi dia nikah lebih afdal. Ya, pendapat yang pertama adalah dia tidak menikah itu lebih afdal. Konsentrasi dia beribadah. Adapun hadis berikutnya bahwa inna Utsman bin Affan qala li Abdullah bin Mas'ud. Utsman bin Affan mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ala natazawwaju jariyatan syabah la'allaha tudhakkiruka
ala nuzawwijuka jariyatan syabatan la'allaha tudzakiruka ba'dha ma madha min zamanik. Apa kata Utsman bin Affan kepada Abdullah bin Mas'ud? Ini bukan muda lagi nih Abdullah bin Mas'ud waktu itu ya. Sudah berumur. Tidakkah kami nikahkan engkau dengan seorang gadis? Ya, gadis muda. Agar dia bisa mengingatkanmu dengan harimu yang telah berlalu. Ya. Fihi, dalam ungkapan ini, fihi istihbabu 'ardhi sahibi hadha 'ala sahibihi alladhi laysat lahu zawjatu bihadhihi as-sifah. Laysat lahu zawjatun bihadhihi as-sifah. Fahuwa salih li zawajiha. Dalam hal ini anjuran untuk menawarkan ya, istihbabu 'ardu sahibi hada 'ala sahibihi. Seorang teman dianjurkan, seorang teman menawarkan kepada teman yang lain, menawarkan yang seperti ini, yang mana dia tidak memiliki istri seperti sifat ini. Ya, ini artinya istrinya sudah tua juga. Sudah diingatkan, tawarkan, udah nikah dengan anak gadis sajalah gitu ya. Wa huwa salih li zawajiha, sementara dia adalah yakni cocok untuk menikahinya. Ya, artinya masih pas. Ya. Masih serasi lah. Ala ma sabaqa tafsiluhu qariban. Ya, sebagaimana yang telah dirinci sebelumnya. Wa fi istihbabun nikah syabah. Dalam hadis ini terdapat anjuran menikahi gadis. Ya. Ya, ini maksudnya menikahi gadis daripada janda. Nah, ini membantah konsep pikiran dalam poligami. Bahwa ada sebagian orang mengatakan, terutama kaum ibu-ibu, berpoligami itu dengan janda. Bukan dengan anak gadis. Atau yang masih perawan. Ini salah. Ya. Tidak ada mesti harus yang janda, tidak. Oh, sunnahnya Nabi janda, enggak juga kok. Nabi menikahi waktu dia lajang nikahi janda. Tapi ketika dia berta'adud, dia nikahi ada yang janda, ada yang gadis. Dan kemudian ingat, pernikahan Nabi itu ada hikmah dan ada tujuan. Ya, yang jauh dari tujuan yang dimiliki oleh umatnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa yang perawan atau yang gadis tidaklah mesti dia menikah dengan yang masih lajang. Ya, sudah jaka, duda atau masih punya istri. Maka sebenarnya perempuan itu paling gampang untuk dapatkan jodoh daripada laki-laki. Betul atau tidak? Kalau laki-laki susah cari jodoh. Kalau yang diinginkan itu dah dinikah, ya nggak bisa lagi. Stop. Ya. Jadi kalau seandainya dua orang laki-laki pengen satu orang perempuan, di situ terjadi persaingan. Siang capek, nyonya dapet. Ya enggak? So nggak mungkin dia nikah lagi, ya gitu. Tapi kalau seandainya ada dua orang perempuan suka dengan satu orang laki-laki,
Di situ bisa terjadi kerjasama. Ya, sayo sakato. Kemudian kalau seandainya dia nikah, anaknya juga sudah berumur sekian, tidak nikah-nikah juga. Mau pengen cari umurnya anaknya sudah mulai 20, 27, 28, 29 itu sudah mulai agak was-was. Pengennya mencari yang jejaka juga. Anak muda, laki-laki itu dia lebih stabil mencari pasangannya atau mencari istri. Ya, umur 25 cari yang umur 23, umur 27 cari yang umur 23 juga. Umur 30 laki-laki cari umur 23 atau 25. Kalau perempuan biasanya dia enggak stabil. Wanita umur 20 dia pengen cari suaminya umur 23, 25. Beda 3 atau 5 tahun. Wanita umur 25 dia cari suaminya umur 27 atau umur 30 gitu ya. Nah, umur 30 perempuan dia cari suami umur 35. Ya, mana lagi umur 35 yang kosong? Ya, slotnya udah habis sudah. Artinya kalau mau mencari kosongannya enggak ada. Makanya jangan persulit, permudah aja urusannya. Ya, yang terjadi mempersulitnya itu karena ego. Enak. Jadi mudah aja. Nah, li'annaha al-maslahatul muhassalatu limaqasid nikah. Karena yang gadis ini dialah yang al-muhassalah, yang menghasilkan atau menghasilkan dari tujuan dari pernikahan. Ya, tujuan dari pernikahan. Yaitu apa? Fa inna alladzul istimta'an. Karena yang muda itu lebih pas untuk bersenang. Ya, menikmati. Wa atyabu nakha. Dia lebih tepatlah. Ya. Wa arghab fil istimta'i alladhi huwa al-maqsudun nikah. Dan dia lebih diharapkan untuk bersenang, menikmati yang mana dia adalah tujuan dari nikah. Ya. Wa ahsana isyrah. Dia adalah pergaulan yang baik. Isyrah itu gaul, ya, bergaul dengan baik. Wa afakkahu muhadatsah. Ya, wa ajmalu manzaran wa alyanu malmasan. Dia lebih banyak berbicara, kemudian lebih cantik dilihat dan lebih lembut disentuh. Ya. Wa aqrabu ilaihi ila an yu'awwidaha zawjaha al-akhlaq allati yartadiha. Karena juga dia akan ayu'awwidaha zawjuha al-akhlaq allati yartadiha. Suaminya akan lebih mudah membiasakan. Kalau seandainya masih gadis, lebih mudah suaminya untuk mengarahkan kepada akhlak yang baik daripada yang sudah tua. Sudah janda, apalagi kadang janda cerai hidup. Terjadi pertengkaran. Ya. Sudah ada karakter yang ada pada dia. Berbeda dengan yang masih kosong. Masih bisa dibentuk oleh suaminya. Wa qawluhu tudzakiruka ba'dha ma madha min zamanik ma'nahu tatadhakkaru biha ba'dha ma madha min nashatik wa quwwati shababik. Fa'inna dhalika yuna'ishul badan. Yakni mengingatkanmu sebagian dari zamanmu yang telah berlalu, maknanya engkau akan ingat dengan semangatmu yang dulu yang telah berlalu, kekuatan mudamu, ya, dan akan memberikan semangat pada dirimu. Nah, ini faedah-faedah dari nikah yang gadis, ya.
dan pernikahan itu juga. Qalu inna Uthman da'a Ibn Mas'ud wastakhlahu faqala lahu, yakni Uthman memanggil Ibn Mas'ud, kemudian berduaan dengannya, ya, ngobrol berdua dengannya. Wa hadzal kalam dalil ala istihbab al-asrar bimithil hadza. Ini menunjukkan, dan perkataan ini dalil bahwa anjuran untuk berrahasia di dalam pembahasan ini. Ya, kalau nawarin orang jangan depan-depan kawan-kawan yang lain gitu. Tapi ngobrol, dia berhasia. Fa innahu mimma yustahya min dzikrihi bainan nas. Karena perkara yang seperti ini adalah perkara yang malu untuk disebut di tengah-tengah manusia yang lain. Maka adabnya panggil, ngobrol, yakni empat mata, ya. Wa qalu alla nuzawwijuka jariyatan bikra, dalam riwayat yang lain disebutkan adalah bikran, yakni perawan, dalilun ala istihbabil bikr, anjuran untuk, ya, anjuran untuk perawan, wa tafdilu ala thayyib, dan pengutamaannya lebih diutamakan daripada yang janda. Kemudian dalam hadis terakhir kalau kita lihat, sebelumnya hadisnya yaitu tentang at-tabattul. Radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman bin Maz'un at-tabattul walau adzina lahu lakhtasayna. Nabi menolak Uthman bin Maz'un untuk berdikibiri. Kebiri itu apa? Ya, menghilangkan syahwat. Itu dikebiri itu adalah dengan qala ulama at-tabattul huwa al-inqita' 'anil nisa wa tarkun nikah inqita'an ila ibadatillah. Yakni tabattul itu ya sama dengan biarawan, ya. Ya. Bahwa memutus hubungan dengan perempuan, tidak menikah sama sekali, dan fokus hanya ibadah kepada Allah. Al-aslu at-tabattul huwal qata'. Tabattul, dari kata tabattul asalnya adalah qata', memutus. Minhu Maryamul Batul wa Fatimatul Batul liinqita'anihima 'anil nisa'i zamanihima dainan wa fadlan wa raghbatan fil akhirah. yakni Maryam al-Batul dan Fatimah Batul adalah karena mereka keduanya memutuskan hubungannya dengan wanita-wanita pada zaman dia sebagai agama dan keutamaan dan mengharapkan akhirat. Maka tabattul huwa tarku ladzatid dunya wa syahwatiha wa inqata' ila Allah Ta'ala bitafarruq li ibadati. Tabattul itu ada meninggalkan kelezatan dunia dan syahwatnya dan mengkonsentrasi kepada Allah dan mengosongkan diri untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Maka Nabi SAW radda alaih tabattul. Nabi menolak tabattul. Ya. Naha anhu. Nabi menolak hal yang demikian. Wa hadha 'inda ashabina mahmula 'ala man tataqat nafsuhu ila nikah wajada mauna. Larangan ini kata menurut mazhab Syafi'i, larang ini adalah kepada orang yang punya keinginan untuk menikah dan dia punya kemampuan untuk memberikan nafkah sebagaimana telah berlalu.
Wa 'ala man adarra bihi tabattul bil ibadat al-katsirah asy-syaqah. Dan kepada orang yang ibadah yang banyak memberatkannya. Ya. Amal a'rad 'an syahwat wal ladzat min ghairi adrar bi nafsihi wala tafwiti haqqi az-zawj li zawjatin wa ghairiha fal fadilatu lil adapun yakni berpaling dari syahwat dan kelezatan tanpa membahayakan diri dan tanpa menghilangkan hak istri dan yang lainnya. Fal fadilatu lil man'i minha bal ma'mur bihi. Malahan utama adalah bagaimana kita bisa mengontrol syahwat, ya, menjauh dari kelezatan tanpa menghilangkan hak tadi. Ya, itu yang lebih afdal. Malah itu diperintahkan. Adapun perkataan lau adzina lana lakhtasaina, kalau seandainya kita diizinkan untuk bersikap biarawan, ya. Lau adzina lahu inqita'an nisa wa ghairu min al-maladzati ad-dunya lakhtasaina li daf'i syahwati nisa liyumakkinuna tabattul. Kalau itu adalah dibolehkan, maka kami telah melakukan kebiri. Kebiri itu adalah dengan cara, ya, menghancurkan testis sehingga tidak ada lagi dorong syahwatnya. Wa hadha mahmul ala annahum kanu yadhunnuna jawaz al-ikhtisa' bi ijtihadihim. Inilah dipahami bahwasanya mereka mengira bahwa bolehnya dikebiri dengan ijtihad mereka. Walam yakun dhannuhum hadha muwafaqan. Perkiraan mereka ini tidaklah tepat. Fa inna al-ikhtisaf fil adami haramun. Karena mengkebiri Adam, yakni kebiri manusia, ada hukumnya haram. Saghiran atau kana kabira. Baik dia adalah masih kecil atau yang sudah tua, yang besar, ya, atau dewasa. Haram untuk dikebiri. Qala al-Baghawi hadha yahramu khisa'u kulli hayawan la yu'kal. Haram juga, haram untuk mengkebiri setiap hewan yang tidak dimakan. Ya, berarti mengkebiri kucing enggak boleh. Ya, ada kan orang mengkebiri kucing, takut nanti punya anak dan yang lain. Wa amal ma'kul fayajuzu khisa'uhu fi sigharihi wa ihram fi kabrihi wallahu a'lam. Adapun hewan yang daging boleh dimakan, maka boleh dikebiri pada umur kecil, tidak boleh umur besar. Untuk apa gunanya? Kalau dikebiri itu akan menambahkan daging, yang menambahkan banyaknya daging. Nah, tapi kalau sudah besar, tentu akan diharapkan perkembangan. Ya, tapi kalau dari kecil itu dikebiri supaya dapat daging yang lebih banyak. Ini sebagian dari pendapat ulama. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Adapun hadis yang dibacakan tadi, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita pelajari insyaallah ta'ala, yaitu tentang anjuran bagi yang melihat wanita untuk segera dan terlintas pada benaknya sesuatu, hendaklah dia segera mendatangi istrinya. Ini ada beberapa pertanyaan, ya. Kita lihat ada beberapa pertanyaan. Saya sudah sangat ingin menikah dan sudah memiliki kriteria sendiri. Namun orang tua ingin saya menikah dengan wanita karir yang memiliki karir dan harta yang baik. Saya khawatir dengan kriteria begitu. Saya tidak dapat mewujudkan baiti jannati dan istri akan sering safar sendirian tanpa mahram karena tuntutan karirnya. Saya mohon nasihat dan solusi Ustaz agar masalah saya ini. Iya. Dalam hal ini perlu kita berdiskusi dengan orang tua kita dengan penuh hormat dan yang baik. Kita pahamkan kepada mereka apa yang menjadi penyebab dia meminta kita mencari wanita yang karir. Apa orientasinya? Nah, kalau misalkan orientasinya adalah harta, maka kita hendaklah bersemangat untuk mencari harta. Ya.
supaya hitungan-hitungan harta itu terpenuhi. Toh juga biasanya orang tua kita cuma hanya pengen dapat nama lah, ya. Apa istilahnya itu? Ya, istilah Dima Karajo suami istrinya. Hanya itu aja. Juga orang tua kita tidak mengharapkan harta dari istri kita kok. Nah, cuma kita kembalikan, kita ngomong dengan orang tua kita tentang kenyamanan kita. Ya, kenyamanan. Jangan dibawa dulu nanti dia pergi ke haram, dia pergi, itu nggak masuk dalam akalnya. Safar tanpa mahram nanti tugas, nggak masuk dalam pikirannya. Tapi sekarang kenyamanan. Saya ini butuh istri, kapanpun saya pengen. Ya, itu yang lebih nyaman. Saya pengen anak saya dididik oleh istri saya. Saya pengen cucu bapak ibu ya menjadi anak yang baik. Maka harus dididik oleh ibunya yang mengerti dalam pendidikan. Nah, itu ya fokus saja ke sana. Jangan kita tadi nanti karir bagaimana, nanti saya ditinggalkan, nanti saya ya, tapi fokus dalam pendidikan dan bagaimana yang diinginkan orang tua kita. Orang tua kita pasti dia pengen bagaimana kita nyaman. Bagaimana kita ini hidup kita lebih baik. Nah, kita gambarkan ketika istri itu yang kita nikahi bukan istri yang punya karir. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jika lupa sujud kedua karena fokus berdoa kemudian langsung tahiyat, bagaimana cara menyempurnakannya, Buya? Jika seandainya kita baru ingat setelah sholat, maka kerjakan 1 rakaat. Tambah, karena sujud yang lupa berarti sujud adalah rukun. Ketika rukun tinggal berarti batal rakaat yang ketinggalan rukunnya. Maka ditambahlah 1 rakaat lagi. Tapi kalau seandainya pada saat tasyahud ingat sujud, maka sujud langsung. Ya, baca doa tak baina doa apa? Doa duduk antara 2 sujud. Dia robah tahiyatnya dengan membaca doa atau zikir duduk di antara 2 sujud, kemudian dia sujud, kemudian dia duduk baru tahiyat. Setelah itu salam, setelah salam mengerjakan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya untuk memberikan pinjaman tapi tidak riba? Bagaimana caranya untuk memberi pinjaman tapi tidak riba? Kalau yang kita maksud dalam masalah keuangan, meminjam atau yang dinamakan dengan qard, itu dasarnya, azasnya adalah sosial. Kalau azasnya sosial, min babil ihsan, itu tidak dituntut adanya pamrih, pengembalian lebih. Hanya kita membantu. Tapi kalau pengen kita untuk mendapatkan keuntungan di dalam uang kita, disitulah masuk kepada mudharabah. Mudharabah, kita yang memodali, maka kita bisa berbagi hasil sebagaimana kita siap menanggung kerugian. Bukan berbagi kerugian, siap menanggung kerugian. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini, kalau pengen mendapatkan keuntungan, maka dengan mudharabah. Itu aja. Kalau hanya pinjaman, uang saya harus kembali sekian, berarti itu adalah pinjaman, haram untuk adanya penambahan. Wallahu a'lam. Selama saya menikah, suami saya kurang bertanggung jawab. Saya menikah sudah 33 tahun lamanya. Semua kebutuhan saya yang menanggung, dari kebutuhan yang ringan sampai yang besar, saya juga menanggung. Kalau diminta nafkah, malah cekcok ya, atau secok
yang mau peduli jika dia berhutang pada saya, kalau enggak ditagih enggak diberi. Suami saya PNS. Dulu saya PNS. Bagaimana pertanyaannya apakah saya harus taat kepada suami? Oh, tidak peduli, suami tidak peduli. Ketaatan kepada suami wajib bagi istri selama itu tidak di dalam hal yang haram. Suami haram memaksa memakan harta istri kecuali dengan hati yang ridha. Suami haram memakan harta istri. Karena istri tidak punya kewajiban sama sekali memberi nafkah. Kalau dalam hal ini, maka suami punya hutang nafkah kepada istri. Karena nafkah itu adalah kewajiban kewajiban suami terhadap istrinya. Istri tidak punya kewajiban sama sekali untuk memberi nafkah kepada suaminya, tidak juga kepada anaknya. Walaupun itu ada anak yang keluar dari perutnya. Itu adalah kewajiban suami, karena itu adalah anak suami. Ya. Ketaatan kepada suami, ya kita lakukan. Selama tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah. Jangan gara-gara dia tidak memberikan nafkah, kita tidak taat, ketidaktaatan kita kepada suami itu dituntut, karena itu adalah wajib. Dia tidak memberi nafkah, itu adalah dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kewajiban kepada dirinya. Wallahu a'lam. Apa hukum azal? Dan bolehkah seorang pemuda yang sudah bisa memberikan nafkah lalu berkeinginan menikah dengan kesepakatan bersama istri untuk memiliki anak setelah selesai menamatkan pendidikan? Jadi selama menikah di masa kuliah, pemuda tersebut melakukan azal dengan istrinya agar kemewahannya terjaga dan pendidikan bisa diselesaikan dengan sempurna. Boleh. Ya, azal itu boleh. Sebagaimana Jabir bin Abdullah mengatakan, kunna na'zal wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal sementara Al-Quran ya turun. Ya, ini tidak ada larangan terhadap azal. Bagaimana hukum permainan pop it warna-warni bagi anak-anak? Karena ada yang mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya. Jauhkan aja anak-anak kita dengan mainan-mainan yang seperti ini, karena menghabiskan waktu. Ustaz, anak gadis berumur 22 tahun. Pertanyaannya, anak bagaimana cara menghilangkan trauma karena laki-laki, karena hal yang pernah kita alami, Ustaz, gagal dalam merencanakan pernikahan. Sekarang anak malah menjauhi orang-orang anak yang terkesan bersifat toksik. Anak menjadi cuek, bahkan anak tidak peduli siapapun yang lewat di depan anak. Ustaz, anak tidak mau menyapa mereka lagi. Ini pertama, kita harus iman dengan takdir. Apa yang telah berlalu tidak akan lepas dari takdir. Lalu apakah kita akan meratapi dan berpangku pada apa yang sudah terjadi? Ya, nanti kalau kayak gini nanti jangan-jangan jatuh kepada depresi. Depresi ujung-ujungnya adalah gila. Ya, ujung-ujung depresi itu adalah gila. Maka jangan dibiarkan. Kalau sudah tidak menghiraukan lagi orang di sekitar, ya hampir-hampir dengan ya khawatir nanti akan, jika selalu berada di dalam kondisi merenungkan apa yang sudah terjadi juga, ya, kemudian menyalahkan diri dan seterusnya atau menyalahkan orang lain, khawatir ini jatuh kepada depresi. Wallahu a'lam.
Ada beberapa orang yang mempromosikan seorang akhwat dengan grup WA. Contoh, ada akhwat usia 23 berdomisili Padang, siapa yang berniat menikah silakan hubungi ana. Apakah cara ini dibenarkan? Wah, ini jangan tukang mempromosikan akhwat ya. Ya. Kita lihat ada orang yang cocok, misalkan ada diamanatkan, sudah. Ini bukan tawar-menawaran ya, mempromosikan seperti itu. Apakah jodoh itu termasuk qadha Allah atau takdirnya? Jika jodoh itu dapat diubah, bagaimana cara ana untuk mengubahnya Ustaz? Karena ana punya sedikit masalah tentang jodoh. Waktu untuk menikah 5 bulan lagi. Masalah orang tua ana kurang menyetujui pilihan ana karena ada beberapa alasan. Jika memang jodoh ini sudah bisa diubah, bagaimana cara dan doa agar Allah mengabulkan doa ana? Iya, memang pilihan ana jauh dari kehendak orang tua. Namun setelah ana lihat kajian jodoh, mau langkah dan rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Maut, langkah dan rezeki sudah ditakdir Allah pada usia 3 bulan, sebenarnya 4 bulan dalam kandungan. Ya. Terkait dengan ini, apakah salah anak jika mendapatkan jodoh yang tidak sesuai dengan kehendak keluarga? Ya, mohon penjelasan agar tidak terjadi kekeliruan lagi bagi anak. Baik. Jodoh itu bagian dari qada dan qadar. Ya. Allah sudah tentukan Anda ini berjodoh dengan si fulan atau si fulana. Cuma kita kan tidak tahu. Ikutilah kriteria di dalam kita mencari mencari jodoh. Pertama, ada yang bisa kita katakan satu hal yang tidak ada toleransinya. Ada beberapa poin. Kemudian ada poin-poin yang bisa tolak ansur. Yang ini bisa, yang ini enggak. Maka itu kita sinkronkan dengan keinginan orang tua kita. Orang tua kita maunya seperti apa? Ya. Karena kita ingin menikah ini adalah bukan menjadikan suatu masalah. Kita menikah, kita dapat istri, tapi kita cekcok atau bermasalah dengan orang tua kita. Ini tentu tidak diinginkan. Yang kita inginkan bagaimana istri kita punya mertua, kita juga punya mertua. Ya, anak kita nantinya punya kakek dan nenek, ya, maka dari awal perlu ada sinkron. Dari awal kita sudah berkomunikasi. Kemudian tetap berdoa kepada Allah. Yang akan melunakkan hati orang tua kita dengan keinginan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kekuatan doa kita. Mungkin ada hal-hal yang penghalang doa yang kita lakukan. Sehingga terhalanglah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa, yakin kita dalam doa, jangan kita ragu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa orang yang hatinya lalai. Ya, maka perlu ada keseriusan kita untuk berdoa. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita setelah sholat mendapati jamaah lain zikir bersama dengan dan dipimpin imam? Kita zikir, selesaikan zikir kita. Kalau misalkan pagi kita lanjutkan dengan zikir pagi, sudah itu mereka selesai, kita sudah. Ya, mereka sudah selesai, kita pun sudah berakhir. Kalau mereka keluar, kita keluar. Kalau kita berdoa, kita doa sendiri, kita berzikir sendiri. Mereka biarkan saja berzikir bersama-sama. Wallahu ta'ala alam. Mau bertanya, apakah Darul Iman atau Masjid Al-Hakim ada fasilitas ta'aruf untuk ikhwan atau akhwat bermanhaj salaf? Adik saya sedang mencari calon istri dengan bermanhaj salaf. Yang tadi ini adiknya mencari, dan tadi dia mencari jodoh nih malah. Ya. Kalau bisa dibantu, silakan hubungi siapa yang bisa dihubungi ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullah khair.
Demikian mudah-mudahan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.